Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada perkuliahan dasar-dasar akuntansi untuk perusahaan dagang pertemuan ke-9, yaitu penjurnalan persediaan barang dagang dengan sistem periodik. Persediaan barang dagang itu apa? Kalau dalam istilah bahasa Inggris akuntansi namanya inventory. Persediaan barang dagangan ini adalah barang yang disediakan untuk dijual kepada konsumen. Kenapa persediaan barang dagang itu perlu dikontrol? Mengapa? Karena persediaan itu aset untuk perusahaan barang dagang. Kan perusahaan dagang itu kan bergerak dalam jual beli. Otomatis persediaan merupakan pusat aktivitas utama pada perusahaan dagang atau manufaktur. Kalau manufaktur itu pabrik. Nah, kesalahan menentukan biaya persediaan itu bisa menimbulkan kesalahan pada laporan keuangan. Jadi persediaan ini hubungannya dengan laporan keuangan. Persediaan juga harus dilindungi dari resiko seperti kebakaran, pencurian, bahkan penipuan oleh pegawai. Jadi ini alasan mengapa persediaan itu perlu dikontrol. Pengontrolan suatu persediaan di perusahaan dagang menggunakan jurnal, sama dengan perusahaan jasa. Ini juga menggunakan jurnal seperti ini. Nah, ini adalah pengaruh kalau salah pencatatan persediaan. Mengaruhnya akan ke laba. Awalnya dia akan berpengaruh di HPP. Nah, untuk mengetahui pemahaman atau tahu tentang maksud dari kelebihan kekecilan ini, nanti kita akan praktek di perhitungan HPP pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, kemudian ini adalah sistem pencatatan akuntansi persediaan barang dagang. Ada dua. Yang pertama, pencatatan dengan sistem periodik atau fisik. Yang kedua, mencatat persediaan dengan metode perpetual. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yang periodik atau fisik. Nah, perbedaannya apa antara periodik dengan perpetual? Kalau periodik ini untuk menentukan HPP. Dan nilai persediaan barang dagang. Tapi kalau perpetual, setiap pembelian dan penjualan itu sudah dicatat dalam akun persediaan barang dagang dan HPP. Jadi selalu diketahui. Kalau ini enggak. Ini nanti dicatat dalam akun pembelian dan penjualan. Kemudian perbedaan yang kedua, catatan persediaan tidak menunjukkan nilai barang dagang. Ya, karena mencatatnya adalah menggunakan akun pembelian dan penjualan. Sedangkan di sini untuk perpetual, pencatatan menggunakan persediaan barang dagang, otomatis nilai barang dagangan dan nilai yang tersedia untuk dijual dan nilai barang dagangan yang dijual secara kontinu disajikan di catatan persediaan. Nah, kemudian yang ketiga, karena kita tidak tahu persediaan barang dagangan secara kontinu, maka dilakukan pengecekan persediaan di akhir periode atau stock of none. Lalu kenapa kita harus memilih antara persediaan sistem pencatatan periodik atau perpetual? Ya, karena tergantung dengan jenis perusahaannya. Kalau perusahaan dagang itu barang-barang yang dijual itu relatif besar ya, atau kasat mata mudah dihitung, kita bisa pakai pencatatan perpetual. Jadi bisa mengetahui persediaan barang dagangan setiap ada transaksi penjualan maupun pembelian. Berbanding terbalik dengan kalau perusahaan itu menjual barang-barang seperti alat tulis kantor, kemudian swalayan seperti ini ya. Ini kan perusahaan barang dagang. Sulit untuk mengetahui persediaan barang dagang setiap ada transaksi, itu sulit karena terlalu banyak dan memang sangat kecil nilainya. Jadi disarankan menggunakan pencatatan dengan sistem periodik.
Nah, ini adalah pencatatan transaksi antara metode periodik dan perpetual. Perbedaannya ada di sini ini ya. Kalau misalnya nih ya, ada perusahaan membeli barang secara tunai ya, membeli barang secara tunai misal. Kalau periodik kita mencatat dengan pembelian. Tapi kalau perpetual dicatat dengan persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang bertambah. Di debit, kasnya berkurang. Itu. Begitu juga dengan retur, potongan, beban angkut. Kalau untuk perpetual dicatat menggunakan persediaan barang dagang. Kalau di periodik menggunakan ini. Retur, kalau potongan ya potongan, kalau beban angkut ya beban angkut, seperti ini. Tapi kalau untuk penjualan untuk perpetual dicatat juga HPP-nya. HPP nih dan HPP ini. Tapi kalau untuk potongan dan beban hanya sama ya, sama dengan yang metode periodik. Itu perbedaan pencatatan transaksi antara periodik dan perpetual. Nah, sekarang kita masuk ke periodik. Di periodik ini untuk pembelian itu pembelian persediaan barang dagang itu dicatat menggunakan akun pembelian di debit. Contohnya ini, ada transaksi tanggal 2 Oktober perusahaan membeli barang dagang dari UD Makmur dengan syarat 2/10 N/30. Kalau ada syarat seperti ini, berarti pembelian perusahaan kita itu kredit ya, pencatatannya secara kredit. Kemudian sebanyak 100 unit dengan harga Rp750.000 per unit. Jadi pencatatannya adalah seperti ini. Pembelian di debit 75 juta, 100 kali 750.000. Kemudian utang bertambah di kredit sekian, sama ya. Kemudian pada tanggal 4 perusahaan kita mengembalikan barang dagang kepada UD Makmur karena rusak. Kalau mengembalikan berarti namanya retur. 4 unit. Berarti 4 kali tadi nilainya 750.000 ya. Karena mengembalikan berarti utang dagang kita itu berkurang. Di debit sebesar 3 juta dan kemudian yang kredit adalah retur pembelian dan PH. PH ini artinya pengurangan harga. Kalau retur pembelian juga nggak apa-apa. Kemudian tanggal 5 kita mendapat tagihan biaya angkut 500.000 dibayar tunai. Berarti beban angkut pada kas 500.000. Kemudian tanggal 8 perusahaan kita melunasi utang kepada UD Makmur. Nah, kenapa utang dagangnya 72? Ingat ya, tanggal 2 kita beli secara kredit kan 75 juta. Jadi utang kita 75 juta. Tanggal 4 kita mengembalikan barang pembelian kita senilai 3 juta. Berarti utang dagang kita itu berkurang 3 juta. Jadi utang dagang kita itu tinggal 72 juta. Nah, tanggal 8 Oktober ini kita melunasi utang kita yang 72 juta. Karena tadi ada syarat kita dapat potongan 2% kalau berhasil melunasi utang kita sebelum 10 hari. Nah, potongan ini nilainya adalah 1.440.000. Nih ya. Nah, utang kita berkurang karena melunasi ya, utang kita berkurang 72 juta, berkurang di debit. Kemudian kita dapat potongan pembelian sekian. Otomatis kas yang berkurang untuk melunasi utang bukan sekian lagi, bukan 72 lagi, tapi menjadi 70.560 karena dapat potongan pembelian. Jadi kalau misalnya di akhir bulan atau akhir periode kita menghitung pembelian bersih, maka ini ya total pembeliannya ini dikurangi retur dan potongan, jadi pembelian bersihnya ini 71.060.000. Nah, ini transaksi penjualan.
tanggal 8 perusahaan kita itu menjual barang ke toko amanah dengan syarat 1/10. Berarti kita menjual barang secara kredit ya, karena ada syarat ini. Dapat potongan 1% kalau toko amanah nanti melunasi sebelum 10 hari. Kemudian ini sebanyak 80 unit. Harganya 850.000 per unit. Kita jual dengan harga sekian. Nah, pencatatannya adalah untuk penjualan berarti penjualan dikredit dan piutang kita bertambah. Piutang kita bertambah di debit 68 juta, 80 kali 850. Kemudian tanggal 10 toko amanah itu mengembalikan barang karena ada rusak 2 unit. Berarti piutang kita otomatis berkurang ya, sebanyak 2 unit itu, 2 kali 850. Dan ada retur penjualan dan pengurangan harga debit sekian, sama debit kredit. Kemudian tanggal 15 Oktober itu menerima pelunasan toko amanah atas penjualan kita tanggal 8. Karena melunasi sebelum 10 hari, berarti dia nanti si toko amanah kita kasih potongan. Nah, kenapa nilainya jadi seperti ini? Ingat, tanggal 8 kita jual secara kredit 68 juta. Piutang kita 68 juta. Tanggal 10 kita menerima retur dari amanah 1.700.000. Jadi piutang dagang kita juga berkurang 1.700.000. Sehingga tanggal 15 Oktober ketika kita menerima pelunasan piutang kita tinggal 66.300.000. Kemudian masih kita kasih potongan, yaitu 1%. Jadi senilai ini potongannya. Nah, piutang kita berkurang 66.300.000. Tapi kas yang kita terima adalah sekian karena ada potongan penjualan. Jadi potongan penjualan itu selalu mengikuti kas ya. Kas bertambah sekian karena ada potongan penjualan sekian. Piutang dagang berkurang 66.300.000. Nah, nanti pada akhir periode untuk menghitung penjualan bersih, caranya adalah penjualannya ini dikurangi retur dan potongan, dapatnya penjualan bersih ini. Nah, kemudian selanjutnya kita nanti bisa menghitung HPP. Ingat ya, kalau metode periodik itu selalu menghitung HPP di akhir periode. HPP atau harga pokok penjualan adalah harga pokok barang yang telah laku dijual. Harga pokoknya yang laku dijual. Caranya adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan lanjutkan juga dengan latihan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.